Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dika Pratama dari Politeknik Negeri Bandung. Pada video kali ini saya mengajak teman-teman buat kita belajar bareng nih mengenai analisis regresi. Dimulai dari sedikit definisi dari analisis regresi, jenis-jenisnya, dan lalu dilanjut dengan pengaplikasian pada IBM SPSS Statistik versi 27. Bagi teman-teman yang mungkin memiliki SPSS-nya versi yang lebih lama atau mungkin yang lebih terbaru, itu bakal sama aja ya teman-teman. Buat teman-teman yang pakai aplikasi lain juga seperti Excel, eViews dan sebagainya juga akan sama aja. Mungkin dari tampilan outputnya mungkin yang berbeda, tapi buat hasilnya pasti sama ke teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke video pembelajarannya ya teman-teman. Oke, sebelum kita menuju ke pengaplikasiannya, di sini mari kita sedikit membahas terkait analisis uji regresi. Analisis uji regresi merupakan suatu kajian atau suatu pengujian dari hubungan antara satu variabel Y dengan satu atau lebih variabel X, di mana variabel Y ini adalah variabel terikat atau dependent variable, dan variabel yang satu atau lebih variabel itu adalah variabel X atau independent variable. Apabila variabel bebasnya hanya satu, maka diuji atau dianalisis regresinya dikenal dengan regresi linear sederhana. Dan bila variabel X atau variabel bebasnya lebih dari 1, 2, 3 atau berapapun itu terhadap Y, maka itu disebut regresi linear berganda. Di sebelah kanan ada contoh data yang akan kita analisis dengan regresi linear berganda teman-teman. Karena di sini ada X-nya tuh ada 1, 2. Di sini variabel bebasnya itu ada 2 ya teman-teman, dan variabel Y-nya adalah IPK. Jadi kalau misalnya ininya tidak ada, misal seperti ini, nah ini disebut dengan regresi linear sederhana teman-teman. Balik. Oke, pada analisis regresi ada 3 pengujian teman-teman. Yang pertama itu uji T, yang kedua uji F, dan yang ketiga itu koefisien determinasi. Pada uji T atau parsial adalah pengujian yang bertujuan mengetahui pengaruh tersendiri. Aku beri warna ya teman-teman. Pengaruh tersendiri yang diberikan independent variable atau variabel bebas kepada dependent variable atau variabel terikat. Lalu untuk uji F, yaitu pengujian yang bertujuan mengetahui pengaruh bersama-sama atau simultan yang diberikan independent variable kepada dependent variable atau variabel terikat. Lalu untuk koefisien determinasi merupakan persentase dari pengaruh yang diberikan kedua variabel X. Jadi bukan hanya X1 atau X2, tapi keduanya secara simultan bersama-sama terhadap variabel terhadap variabel Y teman-teman. Lalu kita akan coba pengaplikasiannya menggunakan IBM SPSS Statistik. Tapi sebelum kita membuka aplikasinya, mari kita lakukan perumusan hipotesis terlebih dahulu dan kriteria pengambilan keputusannya. Yang pertama untuk hipotesis uji T. Di sini aku buat 2 hipotesis. Untuk hipotesis 0 itu variabel X secara masing-masing, entah itu durasi belajar atau durasi main HP, tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Lalu untuk hipotesis alternatifnya HA, variabel X masing-masing, entah itu durasi belajar atau durasi main HP, berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Lalu untuk kriteria pengambilan keputusan uji T, jika nilai signifikan lebih kecil dari alfa penelitian
atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka hipotesis 0 ditolak. Dan sebaliknya, jika signifikan lebih besar dari alfa penelitian atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka hipotesis 0 diterima. Seperti itu teman-teman. Maka nanti untuk uji T kita bakal menemukan uji T untuk durasi belajar mandiri terhadap IPK, lalu uji T dari durasi main handphone terhadap IPK. Jadi bakal ada dua uji T ya teman-teman. Lalu untuk hipotesis uji F, hipotesis pertama adalah hipotesis 0, variabel bebas X secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Y atau IPK. Lalu untuk hipotesis alternatif atau HA-nya, variabel bebas X secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Kriteria pengambilan keputusan uji F itu kurang lebih sama aja kayak uji T, hanya saja pada uji F ininya itu uji F hitung dan F tabel. Kalau uji T ya T hitung sama T tabel gitu ya teman-teman bedanya. Maka kalau dilihat dari hipotesis, dari perumusan hipotesis, yang kita tuju tentu adalah menolak H0 ya teman-teman, karena berarti ada pengaruh signifikan terhadap IPK. Untuk analisis regresi berarti tujuannya adalah menolak H0. Oke, hanya kita buka aplikasi IBM SPSS nya, kita tunggu. Bagi teman-teman mungkin yang ingin PDF nya, nanti aku cantumin di deskripsi di bawah itu. Oke, ini close saja. Lalu kita dapat jendela awal seperti ini ya teman-teman. Oke, kita balik dulu ke atas. Nah, setelah terbuka seperti ini, kita buka variable view. Pada menu, pada kolom name, kita isi dengan X1. Type-nya nggak usah diubah, desimalnya mungkin karena tadi ada 1 desimal di belakangnya, kita 1. Oke, di label biar nggak pusing nanti, kita tulis durasi belajar. Oke, kolom usah align-nya mungkin biar lebih rapi ya teman-teman, kita ubah ke center. Oke, sudah. Selanjutnya X2, ini tidak usah, desimal juga sama 1. Ini durasi main handphone. Di sini aku singkat ya teman-teman, kita align-nya ubah ke center. Lalu untuk variabel terikatnya kita namai Y. Desimalnya tadi ada berapa desimal di belakangnya? Oke, ada 2 ya kurang lebih teman-teman, walaupun ada yang cuma 1 tapi kita ambil 2 aja. Di sini labelnya I. Lalu jangan lupa ininya center. Buat yang align sih itu tergantung teman-teman ya, apakah mau rapi atau enggak. Cuman karena aku mau orangnya sedikit perfeksionis gitu ya, harus rapi sedikit. Oke, kita blok data yang tadi di Excel ya teman-teman. Bloknya datanya aja ya, jangan sama header dan jumlah mahasiswanya. Kita Ctrl C, kita Ctrl V di. Oke, datanya sudah ada ya teman-teman. Nah, setelah data dicantumkan seperti ini, langkah berikutnya adalah kita klik di bagian menu, ada analyze, lalu di sini ada regression. Setelah regression di sini ada linear. Nah, lalu muncul jendela seperti ini. Untuk dependent
kita isi variabel Y atau IPK, dan untuk independen kita isi variabel X di blok sini. Oke, cukup sederhana ya teman-teman. Setelah dicantumkan ke bagiannya masing-masing, kita klik oke. Oke. Nah, setelah kita klik OK, akan muncul tab baru mengenai output dari hasil SPSS yang telah kita lakukan uji tadi, yang telah kita cantumkan ini. Nah, berikutnya kita akan melakukan persamaan regresi terlebih dahulu, di mana tabel yang diperlukan itu adalah tabel yang di sini ya teman-teman, paling bawah. Ini kelihatan. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin aku udah mindahin yang dari sini ke sini. Jadi sama-sama ya, yang kanan yang kiri itu sama aja datanya. Nah, kita lihat rumus persamaan regresi adalah Y sama dengan alfa plus beta X. Nah, untuk alfa itu kan adalah konstan ya teman-teman. Maka di sini bisa dilihat di tabel juga di standar standardis B. Itu ada konstannya adalah 3,190. Itu kita cantumkan ke alfa sini, plus buat yang durasi belajar betanya adalah 0, ini ada nolnya ya teman-teman. Jadi di SPSS itu 0, itu nolnya tidak dicantumkan, langsung titik 120. Jadi plus 0,120 X1, atau mungkin dari literatur lain biasanya plus 0,120 X durasi belajar, biasanya kayak gitu. Tapi untuk biar tidak pusing kepanjangan juga, di sini aku pakai X1 aja teman-teman. Lalu di sini bisa dilihat hasilnya yang durasi main HP itu minus teman-teman. Minus. Hasilnya minus 0,05. Makanya karena minus ketemu plus, hasilnya minus ya teman-teman, makanya kurang 0,050 X2 di persamaannya. Oke, kita kembali. Nah, angka konstanta A dalam hal ini 3,90 menunjukkan bahwa jika tidak ada durasi belajar dan main handphone, maka nilai konsisten IPK bernilai 3,19 atau 3,190. Jadi kalau misalnya kita enggak, istilahnya gitu, dari mahasiswanya enggak belajar, enggak main HP, maka IPK-nya konstannya secara perhitungan itu akan 3,19. Tuh. Jadi jika kedua X ini itu dianggap 0 ya teman-teman. Lalu beta sama dengan angka koefisien regresi, yang dalam kasus ini nilainya sebesar 0,120 untuk X1. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% durasi belajar X1, maka nilai IPK akan meningkat 0,12 atau 0,120. Aku nolnya ini dihapus aja teman-teman biar lebih mudah aja gitu pelafalannya. Dan di sini melakukan penambahan meningkat. Bila ada penambahan 1% maka akan meningkat, karena di sininya plus teman-teman, plus 0,120. Berbeda dengan variabel durasi main HP dan sebesar minus 0,05, yang berarti setiap penambahan 1% durasi
main handphone, maka nilai IPK akan menurun sebesar minus 0,05. Jadi kalau misalnya di sininya minus, berarti akan menurunkan Y. Kalau di sininya plus, berarti akan meningkatkan Y. Akan persamaan dasar dari matematik ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mengajukan pengujian hipotesis dengan uji T. Sebelum kita melakukan pengujian, tadi aku udah ngejelasin mengenai signifikan dan alfa penelitian gitu. Untuk menentukan alfa penelitian itu adalah tingkat kepercayaan dikurang dengan error yang diterima, atau alfa penelitian itu adalah error yang diterima gitu teman-teman. Di sini tingkat kepercayaan penelitian itu umumnya adalah 95%. Maka nanti alfa penelitiannya adalah 100% dikurang 95%. Jadi hanya 5% error yang mungkin bisa kita istilahnya tolerir mungkin ya teman. Lalu sebelum kita melihat ke hasil output ini, kita tentukan dulu T tabelnya. Menentukan T tabel adalah alfa penelitian dibagi 2 dan N dikurang K. N itu adalah jumlah data yang kita peroleh. Tadi kan ada 32 mahasiswa gitu ya teman-teman. Lalu K itu jumlah variabel X-nya. Jumlah variabel X-nya kan ada 2, durasi main HP dan durasi belajar. Makanya yang 0,05-nya bagi 2 hasilnya 0,025, dan yang 32 N-nya dikurang 2 jumlah variabel X-nya, didapatkanlah T tabelnya adalah kita harus mencari yang 0,025 dengan DF itu 30. Kita cari di sini, sangat jelas sekali teman-teman. Nah, 0,025 ini 30 ini. Jadi 2,04227 ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk uji T, tabel yang digunakan masih sama seperti yang tadi, hanya saja tadi persamaan regresi kita menggunakan data yang sebelah sini. Untuk uji T kita menggunakan data sebelah sini dan sebelah sini, T dan signifikan. Oke, di sini ada pengujian hipotesis variabel durasi belajar uji T pertama. Diketahui bahwa nilai signifikan untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,0000, ini durasi belajar, 0,0000 lebih kecil dari 0,05 atau alfa penelitian yang tadi kita udah dapatkan ya teman-teman. Dan T hitungnya 5,829 itu lebih besar dari T tabel 2,4227. Aduh, yang ini belum. Oh, ini ada kesalahannya teman-teman. Maksudnya 2,4227 ya teman-teman. Ini salah. Tapi walaupun begitu bisa dilihat ya teman-teman, ini 5, ini 2, sangat jauh, berarti bakal lebih besar dari T hitungnya. Maka dengan ini H0 ditolak dan HA diterima, yang berarti durasi belajar mempengaruhi secara signifikan terhadap IPK dan arahnya positif, karena bisa dilihat dari T hitungnya aja itu udah plus ya teman-teman. Tuh. Lalu untuk pengujian hipotesis variabel durasi main HP, diketahui bahwa nilai signifikan untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah 0,031. Itu masih lebih kecil dari 0,05 ya teman. Dan T hitungnya adalah minus 2,272. Di sini walaupun T tabelnya plus, tapi kan kita menggunakan two-tailed sign. Aku lupa cara bacanya gimana. Maka karena T hitungnya minus dan
T tabelnya kita minuskan ya teman. Oh yang ini udah dibenarkan nih. Nah jadi minus 2,272 itu lebih kecil dari minus 2,4227 T tabelnya. Maka H0 itu ditolak dan HA diterima, yang artinya durasi main HP berpengaruh juga terhadap IPK. Arahnya negatif karena hasil T hitungnya adalah negatif teman-teman. Bisa dilihat juga tadi dari persamaan regresinya hasilnya negatif ya, maka menunjukkan arah positif dan arah negatif. Untuk membuktikan bahwa durasi belajar itu menuju ke arah positif dan arah negatif, di sini aku udah buat kurvanya teman-teman. Bisa dilihat kurva hipotesisnya. Untuk yang di tengah itu daerah penerimaan H0 dan yang di arsir itu daerah penolakan H0. Di sini untuk T hitung X1 itu kan 5,829, maka kita cantumkan di sini. Dan untuk T hitung X2 itu minus 2,272. Kita cantumkan di sini. Dan untuk T tabelnya 0,4227 di sebelah sini dan yang minusnya sebelah sini. Maka bisa dilihat ini arah positif, ini arah negatif. Selanjutnya kita melakukan pengujian hipotesis dengan uji F. Di sini cara menentukan F tabel rumusnya seperti ini. K titik 2 N kurang K. K tadi 2 ya teman-teman, karena ada 2 variabel X. Lalu N-nya 32, ada 32 mahasiswa yang kita data. Lalu K-nya tadi variabel X-nya ada 2. Jadi yang ini 2, 32 kurang 2 sama dengan 30. Kita cari yang DF-nya 2. Kita cari yang DF-nya 30. Lalu kolom yang kedua 3,351. Ya udah dicantumin ke sini teman-teman. Ini apakah terlihat enggak? Kolom 2 baris 30 3,3158295. Oke, kita cantumin ke sini ya. Oke. Lalu untuk output dari hasil uji F itu bisa dilihat yang atasnya. Kan tadi yang persamaan regresi yang ini, lalu uji T yang ini. Lalu untuk uji F kita menggunakan tabel ANOVA. Bisa dilihat di sini teman-teman. Berdasarkan output di atas diketahui untuk nilai signifikansi untuk pengaruh X dan Y. Karena uji F secara simultan itu adalah sebesar 0,001 B, maka itu akan lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitungnya adalah 33,453. Itu lebih besar dari F tabelnya teman-teman, jauh. F tabelnya 3 dan F hitungnya 33, sehingga H0 ditolak dan HA diterima, yang artinya kedua variabel X secara simultan, secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabelnya. Oke, untuk uji F cukup sederhana mungkin karena emang konsepnya mirip-mirip dengan uji T, hanya berbeda dari rumus F tabel dan T tabelnya. Lalu ada pengujian koefisien determinasi. Untuk pengujian koefisien determinasi kita menggunakan tabel yang atasnya. Jadi buat yang IBM SPSS statistik, urutan urutan analisisnya kita dari uji T sampai ke koefisien determinasi itu tabelnya ambil dari bawah ke atas gitu. Jadi untuk model summary kita pindahkan ke sini.
Berdasarkan hasil pengujian, maka nilai yang digunakan adalah Pak. Oke, selanjutnya kita melakukan pengujian koefisien determinasi. Maka nilai yang digunakan adalah R², yaitu sebesar ini ya, 0,698. Artinya variasi seluruh variabel bebas dapat mempengaruhi perubahan variabel terikat sebesar 69,8%, ini 0,698 kali 100. Sedangkan sisanya 30,2% ini didapat dari 100% kurang 69,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Durasi belajar dan main handphone secara simultan bersama-sama dapat mempengaruhi nilai IPK sebesar 69,8%. Hal ini sejalan dengan uji F yang menghasilkan pengaruh yang signifikan juga, teman-teman. Ini uji F hasilnya berpengaruh secara signifikan terhadap variabel ya. Oke, mungkin cukup sekian yang mampu saya sharingkan gitu. Saya tahu saya masih banyak kekurangannya, mulai dari penyampaian, pelafalan kata dan sebagainya. Mungkin dari materinya juga ini belum sempurna itu, maka saya mengajak diskusi teman-teman di kolom komen, atau mungkin nanti saya cantumkan email di deskripsi bawah. Barangkali ada teman-teman yang ingin mengoreksi atau mungkin ingin berbagi pandangannya, boleh hubungi saya di bawah. Sekian mungkin dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Semangat terus belajarnya, jangan lupa selesaikan skripsi dan tugas akhirnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.